Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Rumah Belajar Cemerlang. Nah, saya akan melanjutkan materi Teorema Pitagoras tentang menemukan dan memeriksa triple Pitagoras. Sebelum kita memulai, mari kita baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum melanjutkan menonton video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan tombol loncengnya. Simak videonya sampai habis ya. Terima kasih. Nah, apa sih triple Pitagoras? Nah, panjang sisi-sisi dari segitiga siku sering kali dinyatakan dalam tiga bilangan asli. Nah, tiga bilangan asli yang memenuhi persamaan pada teorema Pitagoras disebut dengan triple Pitagoras. Kita menguji triple Pitagoras dengan menguadratkan panjang hipotenusa, yakni sebagai C kuadrat, kemudian menghitung A kuadrat plus B kuadrat. Jika kedua penghitungan tersebut memiliki nilai yang sama, maka ketiga bilangan tersebut adalah triple Pitagoras. Nah, kalian perhatikan contoh berikut ini. Bilangan 3, 4, dan 5 membentuk triple Pitagoras karena 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat itu sama dengan 25 dan 5 kuadrat itu sama dengan 25. Jika kita mengalihkan ketiga bilangan tersebut dengan bilangan lain, tiga bilangan yang baru juga akan membentuk triple Pitagoras. Misalnya ini. Jika kita mengalihkan 3, 4, dan 5, kemudian kita kalikan dengan 5 semua, kita mendapatkan 15, 20, dan 25. Ketiga bilangan ini memenuhi teorema Pitagoras. Nah, kalian lihat seperti ini. Nah, di sini kita buktikan. Kita masukkan ke dalam rumus triple Pitagoras. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. C-nya berapa? Oh, C-nya kita ambil hipotenusanya. Hipotenusanya adalah 5. Jadi 5 kuadrat sama dengan A-nya sebagai 3. 3 kuadrat ditambah B-nya 4, jadi 4 kuadrat. 5 kuadrat berapa? Oh, 25. 3 kuadrat 9. 4 kuadrat ini 16. Nah, ini tetap 25. 9 tambah 16, 25. 25. Nah, sehingga kalau nilainya sama, penjumlahan A kuadrat plus B kuadrat, itu nilainya sama dengan C kuadrat, ini disebut dengan triple Pitagoras. Nah, semisalkan lagi kalau angka 3, 4, dan 5 ini dikalikan dengan 5, ini semuanya dikali dengan 5, nanti akan membentuk angka seperti ini. Nah, angka ini 15, 20, dan 25 ini juga akan membentuk triple Pitagoras. Nah, kita lanjut. Cara menentukan bilangan triple Pitagoras bisa dilakukan dengan cara berikut ini, dengan metode aljabar. Nah, cara ini meminta kita untuk menentukan sebarang dua bilangan dan menerapkan aturan kepada dua bilangan yang telah ditentukan untuk selanjutnya menghasilkan triple Pitagoras. Kalian perhatikan gambar di samping ini. Nah, di sini P kuadrat plus Q kuadrat ini, nah ini sebagai hipotenusa atau sisi miringnya. Nah, ini kita sebagai hipotenusa atau sisi miringnya sebagai C kuadrat. Kemudian ini sisi tegaknya sebagai A kuadrat, dan ini P kuadrat min Q kuadrat ini sebagai B kuadrat. Nah, panjang sisi segitiga siku-siku itu adalah P kuadrat plus Q kuadrat, P kuadrat min Q kuadrat, dan 2PQ. Dengan ukuran panjang itu, ketiganya akan membentuk triple Pitagoras. Nah, sekarang kita akan menguji dengan melakukan kegiatan berikut. Perhatikan tabel berikut ini. Nah, seperti ini. Isilah tabel berikut dengan sebarang dua bilangan. Nah, kalian lihat di sini. Di sini misalkan pada P itu ada angka 2, Q ada angka 1, kemudian P dan Q ini kita kuadratkan semua. Sehingga P kuadrat itu 4, 1 kuadrat itu 1, kemudian P kuadrat plus Q kuadrat. Ini kita jumlahkan.
untuk mencari nilai C kuadrat ini. Kemudian ini P kuadrat min Q kuadrat ini untuk mencari B kuadrat. Kemudian 2PQ untuk mencari A kuadrat. Sama seperti segitiga yang tadi ya. Segitiga yang tadi. Nah, segitiga yang tadi yang C-nya ini adalah P kuadrat plus Q kuadrat. Kemudian yang A-nya ini adalah 2PQ. Kemudian yang B-nya ini adalah P kuadrat min Q kuadrat. Nah, ini kita jumlahkan 4 tambah 1, 5. Kemudian ini 4 dikurangi 1, 3. Kemudian 2 kali PQ. 2 kali ini, kita kalikan dulu. 2 kali 1 itu kan 2. Jadi 2 kali 2, 4. Nah, angka 5, 3, 4 ini membentuk triple Pitagoras. Nah, ini kita buktikan seperti ini. 5 kuadrat sama dengan 4 kuadrat plus 3 kuadrat. 5 kuadrat berapa? Oh, 25 kan? Nah, ini 4 kuadrat 16, 3 kuadrat 9. 16 tambah 9 kan 25. Nah, nilainya sama-sama 25. Sehingga ini mempunyai hubungan C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Sehingga triple Pitagorasnya adalah angka 5, 4, dan 3 atau 5, 3, dan 4. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini misalkan ada angka 3 untuk P dan angka 1 untuk Q. Kemudian ini kita kuadratkan. 3 kuadrat 9, 1 kuadrat 1, kemudian kita jumlahkan. 9 tambah 1, 10. Kemudian 9 dikurangi 1, 8. 2PQ, jadi 3 kali 1 kan 3. 3 dikali 2, 6. Nah, ini membentuk triple Pitagoras juga. Triple Pitagorasnya 10, 8, dan 6. Nah, yang selanjutnya nanti juga akan seperti itu. Kita misalkan di sini. P-nya 5, Q-nya 3. Kalau 5 dikuadratkan 25. Ya kan? 25. Kemudian 3 dikuadratkan itu 9. Kemudian ini kita jumlahkan. 25 tambah 9 kan 34. Kemudian 25 dikurangi 9, 16. Kemudian 2PQ. PQ 5 kali 3, 15. 15 kali 2, 30. Nah, kemudian coba kita kerjakan seperti ini, nanti nilainya juga akan sama. Nah, sehingga angka 34, 16, 30 ini merupakan triple Pitagoras. Nah, selanjutnya perhatikan contoh berikut ini. Manakah di antara kelompok 3 bilangan berikut ini yang merupakan triple Pitagoras? Yang pertama, angka 10, 12, dan 14. Yang B, 7, 13, 11. Dan yang C, 6, kemudian 2,5, kemudian 6,5. Nah, kita kerjakan yang pertama dulu. Nah, angka 10, 12, 14. Nah, yang pertama kita harus menggunakan teorema Pitagoras. Ambil sisi terpanjang sebagai sisi miring atau hipotenusanya. Nah, di sini sisi terpanjangnya siapa? Sisi terpanjangnya itu adalah angka 14, ya kan? Kita menggunakan rumus teorema Pitagoras C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Nah, seperti ini. C-nya berapa? 14 kan? Jadi 14 kuadrat. A-nya 10, jadi 10 kuadrat. B-nya 12, jadi 12 kuadrat. 14 kuadrat berapa? Oh, 196. 10 kuadrat itu 100. 12 kuadrat 144. Kemudian ini kita jumlahkan. Nah, di sini 196. Nah, 100 tambah 144 ternyata nilainya 244. Nah, ternyata tidak sama. Kalau tidak sama, berarti ini bukan termasuk triple Pitagoras. Nah, karena C kuadrat tidak sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, maka angka 10, 12, dan 14 itu bukan merupakan triple Pitagoras. Jadi perlu kalian ingat, jika angka itu jika dijumlahkan tidak sama dengan hipotenusanya, itu bukan triple Pitagoras. Nah, ya. Nah, kalau dijumlahkan tidak sama dengan ini, maka bukan triple Pitagoras, ya. Kita lanjutkan yang B. Tadi angkanya ada 7, 13, dan 11. Angka yang terpanjang siapa? 13. 13 ini kita gunakan sebagai sisi miring atau hipotenusanya.
Tinggal kita masukkan saja C-nya 13. Jadi 13 kuadrat sama dengan 7 kuadrat plus 11 kuadrat. Nah, ini untuk nilai A kuadrat dan B kuadratnya kalian boleh pilih salah satu. Misalkan B-nya kalian taruh di sini, A-nya di sini, boleh terserah ya. Nah, jadi 13 kuadrat berapa sih? Oh, 169. Kemudian 7 kuadrat itu 49. 11 kuadrat itu 121. Nah, ini kita jumlahkan. 49 tambah 121 berapa sih? Oh, 170. Nah, ternyata nilainya juga tidak sama. Jadi ini sudah jelas bukan triple Pitagoras. Karena apa? Karena C kuadrat itu nilainya tidak sama dengan penjumlahan A kuadrat ditambah B kuadrat. Kita lanjutkan yang berikutnya. Nah, di sini 6, 2,5 dan 6,5. Nah, ini kita tulis ini aja. 6, 2,5 dan 6,5 ya. Nah, di sini sisi yang terpanjang itu adalah 6,5. Ini kita pakai sebagai hipotenusanya, yaitu C kuadrat. Ya. Jadi C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. C-nya 6,5. Jadi 6,5 kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 2,5 kuadrat. 6,5 kuadrat berapa sih? Oh, 42,25. 6 kuadratnya 36. 2,5 kuadrat 6,25. Nah, ini kita jumlahkan 36 tambah 6,25. Nah, ternyata hasilnya sama. Nah, kalau sama berarti angka ini itu tadi adalah triple Pitagoras. Kenapa triple Pitagoras? Karena C kuadrat yang ini tadi itu sama dengan penjumlahan dari A kuadrat plus B kuadrat. Seperti itu ya. Jadi kalian ingat kalau hasilnya tidak sama, jadi ketiga angka itu bukan triple Pitagoras. Kalau hasilnya sama, berarti ketiga bilangan itu merupakan triple Pitagoras. Kita lanjutkan. Di sini ada soal panjang sisi-sisi segitiga adalah 1 cm, 2A cm, dan 3A cm. Buktikan bahwa ketiga ukuran tersebut bukan merupakan triple Pitagoras. Yang pertama, jika P min Q, P plus Q membentuk triple Pitagoras, tentukan hubungan antara P dan Q. Kemudian yang B, jika P sama dengan 8, tentukan triple Pitagoras. Nah, kita kerjakan dulu yang ini ya. Kita buktikan dulu. Nah, tadi panjang sisi segitiganya 1 cm, 2 ACM, dan 3 ACM. Nah, kita menggunakan ini. Kita buktikan bahwa ini bukan triple Pitagoras. Kita memakai teorema Pitagoras, C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Nah, C-nya kita memakai yang 3A ya. Jadi 3A kuadrat sama dengan 2A kuadrat plus 1 kuadrat. Nah, sama dengan 9A kuadrat sama dengan, maaf ini 4A ya. Ini 4A kuadrat plus 1 kuadrat. Nah, ini 9A. Kita misal nilai A adalah 2. Misalkan nilai A ini adalah 2, jadi 9 dikali 2 kuadrat sama dengan ini 4 ya. 4 dikali 2 kuadrat plus 1. Nah, kemudian ini 9 kali 4 sama dengan 4, ini 4 ya. 4 dikali 4 ditambah 1. Jadi 9 kali 4 berapa? Oh, 36. Lah, ini 4 kali 4 berapa sih? Oh, 16 kan? Nah, 16 ditambah 1. Jadi 36 itu 3 sama dengan 17. Maaf, ini 16 tambah 1 17 ya. Nah, sehingga ini 36 tidak sama dengan 17. Nah, ini terbuktikan kalau angka ini 1, 2A dan 3A ini bukan merupakan triple Pitagoras ya, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut. Yang berikutnya. Soal yang A tadi, jika P min Q, P plus Q membentuk triple Pitagoras, tentukan hubungan antara P dan Q. Nah, kita menggunakan aljabar ya. Di sini, nah ini P plus Q kuadrat sama dengan P min Q kuadrat tambah P kuadrat. Nah, ini sama dengan C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Nah, ini saya gunakan sebagai C kuadrat. Kemudian P min Q ini sebagai A kuadrat, kemudian P ini sebagai B kuadrat. Nah, kemudian P plus Q kuadrat ini kita jabarkan akan membentuk seperti ini.
P kuadrat plus 2PQ plus Q kuadrat. Kemudian P min Q kuadrat kita jabarkan menjadi P kuadrat min 2PQ plus Q kuadrat plus P kuadrat. Kemudian sisi yang kanan ini pindah ruas ke kiri. Ini akan membentuk seperti ini. P kuadrat min P kuadrat min P kuadrat plus 2PQ, ini min 2PQ pindah ruas jadi plus 2PQ plus Q kuadrat ini. Kemudian P kuadrat ini pindah ruas ke sini ya. Nah, jadi ini Q kuadratnya ini pindah ruas ke kiri jadi negatif. P kuadrat pindah ke kiri juga jadi negatif seperti ini. Kemudian ini kita kurangkan P kuadrat dikurangi P kuadrat. Ini sudah habis ya. Jadi tinggal min P kuadrat. Kemudian 2PQ tambah 2PQ itu 4PQ. Kemudian ini Q kuadrat dikurangi Q kuadrat itu sudah habis. Jadi hasilnya tinggal ini. Min P kuadrat plus 4PQ. Kemudian kita keluarkan P-nya menjadi min P. Maaf ini P ya. Min P, kemudian P min 4Q sama dengan 0. Nah, sehingga seperti ini. Min P, maaf ini enggak ada ya. Min P sama dengan 0 atau P min 4Q sama dengan 0. Nah, di sini jadi nilai P-nya itu 0 dan nilai P-nya yang di sini adalah 4Q. Nah, yang ini P sama dengan 0 tidak mungkin. Jadi P sama dengan 0 ini tidak memenuhi. Kalau P sama dengan 4Q ini memenuhi ya. Karena ada nilainya seperti ini. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk mengerjakan soal yang B karena P sama dengan 0 dan P sama dengan 4Q. Ini ya memenuhi ini. Jadi nanti kita pakai yang ini. Nah, selanjutnya di sini jika P sama dengan 8, tentukan triple Pitagoras. Nah, jika P sama dengan 8 tadi sudah diketahui bahwa P sama dengan 4Q. Tinggal kita masukkan saja P sama dengan 4Q. Jika nilai P-nya 8, tinggal kita ganti atau kita substitusikan P-nya dengan angka 8. Sehingga 8 sama dengan 4Q, maka nilai Q-nya adalah 8 dibagi 4. Q berapa? 2. Nah, setelah ketemu nilai Q-nya itu 2, kemudian kita masukkan ke dalam rumus yang tadi, yaitu P min Q, kemudian P plus Q, dan P. Nah, P min Q, P-nya berapa tadi? 8. 8 dikurangi 2, 6. Kemudian P plus Q, P-nya 8 ditambah 2, 10. Kemudian nilai P-nya itu sendiri tadi adalah 8. Nah, sehingga ketemu 3 angka yang merupakan triple Pitagorasnya itu adalah 6, 8, dan 10. Nah, seperti itu adik-adik. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.